Salam Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Pada pagi hari ini tanggal 29 Maret kita bersama-sama mengadakan ibadat pagi. Bagaimana kabar panjenengan sedoyo? Amin. Puji Tuhan, semuanya sehat-sehat. Semuanya adalah berkat kasih setia Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri, kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 21, baitnya yang pertama saja. Hari Minggu dan seterusnya. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita mengambil saat hening sejenak. Kita masuk di dalam panggilan ibadah. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadiratnya dengan sorak-sorai. Kasih karunia Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, Roh Kudus, ada pada saudara-saudara sekalian. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang diberkati Tuhan, dimanapun panjenengan berada, mari kita bersama-sama menghayati ibadah minggu hari ini dengan penuh hikmat. Firman Tuhan yang mendasari demikian sabda Tuhan, Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jemaat yang diberkati Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita semua bahwa jemaat Tuhan dimanapun berada memiliki roh Allah. Untuk itu roh Allah yang menyertai, roh Allah yang memberikan kekuatan, dan roh Allah yang memberikan perlindungan. Kita memuliakan nama Tuhan kembali dengan pujian Tiang Awan, Tiang Api. Terhadap apapun, tanganmu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah jauh. Hadiratmu yang berkuasa menjagamu senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari
Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu, Tuhan. Seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam, Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik tiang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu, Tuhan. Seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam, Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Mari bersama-sama kita berdoa pengampunan dosa dan pelayanan firman Tuhan. Tuhan, kami percaya, kami yakin bahwa penyertaan-Mu selalu hadir dalam kehidupan ini, seperti tiang awan dan tiang api yang tidak pernah berhenti memberikan perlindungan kepada kami. Tuhan, hari ini kami sebagai manusia berdoa kepadamu, memohon pengampunan atas dosa-dosa kami yang kami lakukan di dalam kehidupan ini. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Tuhan, pada ibadah hari ini, kami juga akan menghayati kebenaran firman-Mu yang tertulis di dalam Alkitab. Mampukan kami, Tuhan, untuk mampu menghayati kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu dengan setia kami lakukan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami semua siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan dalam Roma 8 ayat yang ke-6 sampai ke-11. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah
diam di dalam kamu. Tetapi jika roh orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Demikian firman Tuhan yang berbahagia adalah setiap kita yang senantiasa membaca, merenungkan, dan dengan setia melakukan di dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Amin. Selamat hari Minggu, Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada, baik warga jemaat yang ada di Induk dan Pepantang, bersama-sama kita menghayati kebenaran firman Tuhan hari ini yang tertulis di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-6 dan 11. Jemaat yang diberkati Tuhan, seandainya pada saat ini Tuhan Yesus hadir di depan panjenengan semua dan berkata, "Anakku yang paling kukasihi, apa yang kau kehendaki dariku, sehingga aku dapat berbuat bagimu." Jika Tuhan Yesus hadir di depan kita dan bertanya seperti itu, pasti jawabannya beragam. Pasti semua orang mempunyai jawaban masing-masing dan jawabannya sangat unik dan menarik. Dan ada juga yang menjawab di dalam kehidupannya ingin hidup bebas dari masalah. Ada juga yang menjawab ingin hidup dengan bahagia. Ada juga yang menjawab ingin hidup dari kebahagiaan semua yang kita alami ini bisa berlalu. Pasti jawabannya yang paling banyak adalah melulu tentang kehidupan duniawi. Jika Tuhan Yesus hadir bertanya kepada kita, kita ingin apa? Pasti manusia rata-rata ingin menjawab tentang kebutuhan hidupnya. Nah, hari ini bagaimana bacaan kita berbicara tentang hal itu, berbicara tentang hidup di dalam kehidupan kita. Perlu kita ketahui bersama Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Paulus dari bacaan kita menguraikan dua golongan orang. Yang pertama adalah orang yang hidup di dalam daging, tabiat dosa. Yang kedua, orang yang hidup di dalam roh. Apa itu hidup di dalam daging? Apa itu hidup di dalam roh? Menurut Paulus, hidup menurut daging berarti orang yang selalu mengingini, orang yang selalu menyenangi, orang yang selalu memperhatikan dan memuaskan keinginan tabiat manusia berdosa. Bahkan ditegaskan di dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-19 sampai yang ke-21a. Paulus memberikan contoh nyata hidup menurut daging. Di situ dikatakan perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan
sebagainya. Itu adalah contoh nyata yang Paulus ungkapkan, hidup menurut daging. Kemudian Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hidup menurut roh. Paulus mengatakan ia mencari dan tunduk kepada pemimpin dan kemampuan Roh Kudus dan memusatkan pikiran pada hal-hal dari Allah. Ini juga ditegaskan oleh Paulus di dalam Galatia pasal yang kelima ayat 22 sampai 23a. Di situ dikatakan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tetapi perbuatan roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi Paulus sudah jelas memaparkan kepada saya dan panjenengan, kepada kita semua jemaat Tuhan, bahwa hidup menurut daging dan hidup menurut roh. Dan hidup menurut daging adalah kehidupan duniawi, tetapi hidup menurut roh berbicara tentang iman di dalam kehidupan kita. Itulah di dalam ayat yang ke-6 dikatakan demikian, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Bacaan kita di ayat yang ke-6 menegaskan bahwa keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Keinginan daging yang dimaksud di sini adalah hidup di dalam dosa. Keinginan daging hidup di dalam dosa itu sudah dihancurkan oleh Tuhan Yesus Kristus ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib. Sehingga roh Allah diam di dalam diri kita. Sehingga roh damai sejahtera ada di dalam umat Tuhan yang percaya di dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita sudah pirsa bahwa diri kita pribadi lepas pribadi, umat kepunyaan Tuhan mempunyai roh yang diam di dalam diri kita. Ayat yang ke-9 tadi dikatakan, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Sudah jelas bahwa siapapun di antara kita adalah umat Tuhan yang mempunyai roh Allah. Karena Allah hadir menebus dosa-dosa kita, hidup daging yaitu hidup dalam dosa sudah dihapusnya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sekarang saudara sudah memahaminya, bahwa hidup saudara adalah hidup di dalam roh. Untuk itu, mintalah Roh Kudus untuk mengajarkan kita bagaimana cara bersabar, bagaimana cara kita mengucap syukur dalam situasi dan perkara yang kita hadapi di dalam hidup ini. Maka kita akan melihat mujizat nyata yang hadir dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Jemaat yang diberkati Tuhan, selalu ada rencana indah di balik situasi pergumulan yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Dan pertahankan hidup di dalam roh Allah. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, yang Kristus kasihi, dalam menghayati masa Prapaskah, kita semua diperhadapkan dengan pergumulan secara pribadi dan pergumulan secara umum, yaitu bencana alam dan virus corona. Mungkin Tuhan punya rencana di balik semuanya itu. Tuhan punya rencana di balik semua pergumulan yang kita hadapi di dalam hidup ini.
Oleh karena itu, kita harus mendewasakan iman kita untuk hidup yang sesuai dengan firman Tuhan, sehingga di setiap masalah iman kita tidak kandas di tengah jalan dalam menghadapi liku-liku kehidupan ini. Mintalah Roh Kudus Tuhan yang dapat memberikan kekuatan dan mengarahkan hidup kita sesuai kehendak Allah. Ingat bahwa Roh Allah diam di dalam hidup kita. Mintalah Roh itu, karena Roh Allah ada dalam diri kita. Semua orang yang percaya kepada Kristus mempunyai Roh dari Tuhan Yesus Kristus. Selamat merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita mengambil sat hening sejenak. Sat hening kita akhiri. Jemaat Tuhan dipersilakan bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kalih langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita masuk di dalam doa syafaat bersama-sama. Kita akhiri doa Bapa kami yang nantinya kita nyanyikan bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kuasa Roh Kudus-Mu membersamai dalam hidup kami, karena Roh Allah diam di dalam kehidupan kami sebagai umat kepunyaan-Mu. Tuhan, kami berdoa bagi jemaat Tuhan, khususnya di Pasamuan Turen, induk dan pepantannya. Tuhan berkati jemaat Tuhan di dalam kehidupannya. Tuhan berkati dan Tuhan berikan roh kebijaksanaan di dalam kehidupannya. Tuhan, kami juga berdoa bagi segenap pelayan Tuhan, baik penatua, baik diaken, baik guru Injil, baik kepanitiaan, baik pengurus rayon KRW, dan saudara-saudara kami yang lain yang sudah ikut ambil bagian melayani jemaat-Mu. Tuhan berkati. Tuhan berkati saudara-saudara kami pada kehidupannya yang sakit, Tuhan berkati. Yang dalam proses pemulihan, Tuhan berkati. Berkati warga jemaat Tuhan yang berada di luar kota, yang berada di luar negeri. Tuhan berkati, Tuhan jagai kehidupannya, agar saudara kami ini selalu mendapatkan hikmat datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami yang menghadapi pergumulan, yang hari ini bersama-sama kami mengetahui bersama bahwa virus corona mewabah di setiap kota. Untuk itu Tuhan berkati, Tuhan jaga negara kami. Tuhan, mampukan kami untuk selalu hadir kepadamu melalui roh penyertaan-Mu ini. Tuhan, kami juga berdoa bagi program Jemaat Tuhan di Jemaat Turen ini.
mampukan setiap program yang sudah disusun, yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan, agar program tersebut bisa memajukan pelayanan jemaat-Mu di tempat ini dan membuat iman jemaat Tuhan berbuah. Untuk itu kami serahkan kehidupan kami ke dalam penyertaan Tuhan. Demikian doa kami, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Jemaat Tuhan dipersilakan bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah minggu ini dengan penuh sukacita, yakin dan percayalah. Tenanglah bahwa Tuhan menyertai-Mu. Kidung Jemaat 410 kita nyanyikan bait yang pertama saja. Tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Kita mengambil hening bersama-sama. Terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dari Roh Kudus akan selalu membersamai saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
suci.